Perkenalkan, nama saya Maharani Jelita Indriati dan teman-teman saya Ivan Surya Fadilah dan Syekhu Ismazul Adam akan menjelaskan mengenai hukum gerak Newton dan aplikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Syekhu Ismazul Adam dari Departemen Teknik Elektro. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Yang pertama adalah konsep gaya, yang kedua pentingnya gaya total, yang ketiga hubungan antara gaya total, massa, dan juga percepatan. Yang pertama itu konsep gaya. Gaya dapat didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Dengan kata lain, sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatan atau mengalami percepatan. Gaya dilambangkan dengan simbol F atau force, memiliki besaran dan arah sehingga merupakan besaran vektor. Satuan SI yang digunakan adalah Newton atau dengan huruf N. Yang kedua itu pentingnya gaya total pada benda dan pengaruhnya jika gaya total sama dengan 0. Gaya total atau resultan gaya adalah jumlah semua gaya yang bekerja pada sebuah benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah gaya pada benda yang diam, yang kedua gaya pada benda yang bergerak, yang ketiga gaya pada benda yang menyebabkan perubahan arah gerak. Gaya pada benda yang diam, pada gaya ini terjadi saat ada dorongan suatu yang dilakukan secara berlawanan dengan kekuatan yang sama. Maka masing-masing benda mengeluarkan gaya. Karena arah gaya yang dilakukan saling berlawanan, maka gaya total jadi mengecil atau saling menghilang. Contohnya adalah jika ada satu box dengan memiliki tarikan ke arah kanan sebesar 10 Newton dan ke arah kiri 10 Newton, maka gaya totalnya adalah 0 sehingga benda tersebut dapat dikatakan diam. Yang kedua, gaya pada benda yang bergerak. Pada gaya ini, saat kedua orang melakukan dorongan suatu benda bersama-sama, maka posisi benda dapat bergeser. Saat itulah terjadi gerakan yang diakibatkan oleh lebih dari satu gaya. Gaya pada benda menjadi saling menguatkan, sehingga gaya yang dihasilkan menjadi lebih besar. Gaya-gaya yang searah akan membesar gaya total. Misalnya ada satu box yang ditarik ke arah kanan sebesar 20 Newton dan didorong dari arah kiri ke arah kanan sebesar 5 Newton sehingga gaya totalnya adalah 25 Newton dan bergerak ke arah kanan. Yang ketiga adalah gaya pada benda yang menyebabkan perubahan arah gerak. Saat seseorang mengendarai sepeda, kemudian membelokkan arah gerakannya, itulah terjadi adanya suatu gaya tarik dan gaya otot yang membelokkan stang sepeda. Atau dengan contoh lain, saat bermain bola, dapat mengubah arah bola yang disebabkan oleh tendangan, lemparan, atau pukulan dari pemain. Maka pemain memberikan gaya pada bola yang menyebabkan bola tersebut berubah arah. Maka di sini gaya berperan untuk mengubah arah dari benda yang bergerak. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hubungan antara gaya total, massa, dan percepatan. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Bila diasumsikan, massa dalam sistem adalah konstan. Ketika kita memberi gaya yang lebih besar, maka benda akan bergerak dengan percepatan yang lebih besar. Contoh yang digunakan oleh hukum Newton 2 adalah menggiring bola pada permukaan datar. Lanjut rumus hukum Newton 2. Rumus hukum Newton 2 itu ada sigma F sama dengan M dikali A. Dengan F sama dengan gaya dalam Newton dan juga M yaitu massa benda dalam satuan kilogram dan A adalah percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai gaya atau force. Gaya atau force di dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris.
Mekanika Newton dapat digunakan dalam situasi apapun, kecuali pada saat kecepatan dari sebuah benda sama dengan kecepatan cahaya. Lalu, benda yang akan digunakan berukuran sekecil struktur atom. Mekanika Newton dilihat sebagai perkiraan relativitas umum. Di sini dijelaskan bahwa hukum 1 Newton, jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka kecepatan benda tersebut tidak berubah dan tidak ada percepatan. Lalu, jika gaya totalnya sama dengan 0 atau resultan gayanya sama dengan 0, maka kecepatan benda tersebut tidak berubah dan tidak ada percepatan. Kesimpulannya, bunyi hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Besaran Newton atau N sama dengan 1 kg meter per second kuadrat. Percepatan dari massa benda sebanding dengan gayanya. Gaya sendiri merupakan sebuah vektor. Net force atau gaya total atau resultan gaya adalah total semua vektor yang bekerja pada benda. Net force atau resultan gaya memiliki dampak yang sama dengan satu gaya yang memiliki besar dan arah yang identik. Inertial frames atau kerangka inersia. Hukum 1 Newton pada dasarnya mendefinisikan tentang apa itu kerangka inersia, yaitu kerangka acuan pengamat yang jika dia mengamati benda dan pada benda tersebut, total gaya eksternal yang bekerja padanya adalah 0. Maka benda akan diam atau bergerak konstan. Jadi, kira-kira ada 3 langkah, yaitu pertama, pengamat mengamati benda. Resultan gaya yang bekerja pada benda 0. Pengamat mengamati benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Pengamat dapat memutuskan bahwa dia berada di kerangka acuan inersia. Sebagai contoh, pengamat berada dalam mobil yang dipercepat, bukan kerangka inersia, karena di dalam mobil tersebut, benda yang total gaya eksternalnya 0 tidak diam juga tidak bergerak dengan kecepatan konstan. Apa itu massa? Massa berhubungan dengan gaya yang menyebabkan percepatan. Massa adalah ukuran atau besaran sebuah hambatan benda sampai berubah kecepatannya. Massa tidak sama dengan berat. Massa berbanding terbalik dengan percepatan. Sekarang hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Di sini terdapat komponen percepatan beserta sumbu yang diberikan hanya disebabkan oleh total komponen gaya yang berada di sumbu yang sama. Di rumusnya tertulis bahwa gaya net force atau resultan gaya sama dengan perkalian antara massa dan percepatan. Sementara di bawahnya itu menurut sumbunya masing-masing. Jadi jika berada di dalam sumbu X, maka percepatannya juga yang berada di sumbu X. Jika di sumbu Y, maka percepatannya juga yang ada di sumbu Y. Jika di sumbu Z, maka percepatannya juga yang ada di sumbu Z. Sementara massa selalu sama. Selanjutnya, jika gaya total atau resultan gayanya sama dengan 0, maka percepatannya sama dengan 0. Gaya sendiri dan massa sebanding. Tetapi masih mungkin ada gaya yang terjadi. Di sini ada units of force atau besaran-besaran dari gaya. Yang pertama itu standar internasional yaitu Newton, massanya dalam satuan kilogram dan percepatannya dalam satuan meter per second kuadrat. Itu adalah yang paling sering dipakai. Selanjutnya, untuk mengerjakan sebuah permasalahan gaya, kita biasa menggambar diagram benda bebas. Benda yang terlihat adalah yang kita kerjakan.
Gaya digambarkan dengan panah vektor dengan ujungnya di benda tersebut, sementara percepatan tidak ikut digambar. Jika terdapat lebih dari satu benda, maka gaya sebuah benda yang diberikan oleh gaya dari luar adalah external force atau gaya luar. Resultan gaya dari benda tersebut sama dengan total semua gaya luar. Sementara gaya di antara kedua atau lebih benda adalah internal force atau gaya dalam. Selanjutnya, saya Ivan Surya akan menjelaskan tentang gaya gesek yang terdiri dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, lalu menggelinding, resistansi fluida, dan gaya fundamental alam yang ada di dunia. Pertama-tama, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Jadi, gaya gesek adalah gaya yang menghambat geraknya suatu benda. Nah, gaya gesek terdiri dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada permukaan benda yang saling bersentuhan ketika benda belum bergerak. Jika benda belum bergerak, maka gaya gesek statis lebih kecil dari gaya tarik. Sedangkan, jika gaya tarik diperbesar, maka benda akan bergerak. Ketika benda tempat akan bergerak, besar gaya gesek statis sama dengan besar gaya tarik. Nah, untuk lebih memahaminya, saya berikan gambar. Nah, ini merupakan gambar yang mencerminkan gaya gesek. Selain itu, saya juga memberikan penurunan rumusnya. Ini merupakan rumus dari gaya gesek statis. Gaya gesek statis menggunakan koefisien gesek statis. Nah, selanjutnya, kita beranjak ke gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek kinetis yang terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetis umumnya dinotasikan dengan mu k, dan pada umumnya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis untuk material yang sama. Untuk lebih memahaminya, saya berikan gambar dan rumus lagi. Ini merupakan gambaran dari kerjanya gaya gesek kinetis. Selanjutnya, ini merupakan penurunan rumus dari gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis menggunakan koefisien gesek kinetis. Jadi, saya akan highlight gaya gesek statis terjadi ketika benda tidak bergerak atau ketika benda tepat akan bergerak. V sama dengan 0. Sedangkan gaya gesek kinetis terjadi atau rumus yang dipakai ketika benda mengalami gaya gesek tetapi benda tetap bergerak, sehingga benda mempunyai V atau V-nya konstan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menggelinding. Menggelinding merupakan seperti bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Nah, gerak menggelinding bisa terjadi dalam dua bidang, bidang datar dan bidang miring. Nah, bidang datar. Sebuah silinder pejal bermasa M dan berjari-jari R menggelinding sepanjang bidang datar horizontal. Pada silinder diberikan gaya sebesar F. Nah, untuk gerak translasinya berlaku bersamaan. F min F sama dengan M kali A dan N min M kali G sama dengan 0. Sedangkan untuk gerak rotasi berlaku bersamaan I dikali alfa. Nah, ini merupakan rumus dari yang akan dipakai jika terjadi gaya gerak menggelinding pada bidang datar. Selanjutnya, gerak menggelinding pada bidang miring. Gerak translasi diperoleh dengan mengasumsikan semua gaya luar bekerja di pusat massa silinder. Persamaan gerak dalam arah normal adalah N min M kali G kali cos theta sama dengan 0. Sedangkan persamaan gerak sepanjang bidang miring adalah M kali G kali sin theta min F sama dengan M kali A. Sedangkan untuk gerak rotasi terhadap pusat massanya adalah I kali alfa. Ini adalah rumus yang akan
yang dipakai ketika gerak mengelinding pada bidang miring. Selanjutnya, kita beranjak ke resistansi fluida. Apa sih resistansi fluida? Resistansi fluida merupakan gaya gesek antara suatu permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini kepada fluida. Hambatan gerak di dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida di sebelahnya. Gaya gesek tersebut sebanding dengan koefisien viskovitas fluida. Apa sih rumus dari resistansi fluida? Rumus dari resistansi fluida adalah Fs sama dengan 6pi dikali N dikali R dan dikali V. Fs menunjukkan gaya hambatan, N menunjukkan koefisien viskovitas, R menunjukkan jari-jari bola, P seperti yang biasa kita pakai 2/7 atau 3,14, dan V menunjukkan laju relatif benda pada fluida. Selanjutnya, kita beranjak ke materi terakhir, yaitu gaya fundamental alam yang ada di dunia ini. Gaya fundamental adalah gaya yang menjelaskan semua fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Sejak dulu, leluhur kita sering memberikan banyak fenomena-fenomena sains dalam banyak sekali tipe. Banyak juga fenomena-fenomena saintik itu disalahartikan sebagai sesuatu yang supranatural. Gaya fundamental yang ada di dunia ini terdapat 4 gaya. Gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, dan gaya elektromagnetik. Saya akan mengupas satu persatu. Pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan daya tarik antara dua benda yang memiliki massa atau energi, entah itu berupa batu yang jatuh dari jembatan, planet yang merobat bintang, atau bulan yang menyebabkan gelombang laut. Itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Selanjutnya, gaya nuklir lemah. Interaksi nuklir lemah bertanggung jawab atas peluruhan partikel. Ini adalah perubahan harfiah dari satu jenis partikel subatom ke yang lainnya. Fisikawan menggambarkan interaksi ini melalui pertukaran partikel pembawa kekuatan yang disebut boson. Apa sih boson? Boson adalah partikel elementer, inti atom, dan partikel lain yang tunduk pada statistika Bose-Einstein. Selanjutnya, gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat merupakan gaya yang paling kuat yang ada di dunia ini. Gaya nuklir ini adalah gaya yang membuat proton-proton dan neutron-neutron suatu atom stabil dan tidak tercecer sejak awal nukleosintesis atau pembentukan inti atom. Mereka membutuhkan energi yang besar untuk menabrakkan dua proton agar pecah, dan itu artinya harus mempercepat gerak mereka pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Yang terakhir, ada gaya elektromagnetik yang kita pernah pelajari yang bisa disebut gaya Lorentz. Bekerja di antara partikel bermuatan seperti elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Seperti halnya gravitasi, gaya elektromagnetik dapat dirasakan dari jarak yang tak terbatas. Gaya elektromagnetik terdiri dari dua bagian, gaya listrik dan gaya magnet. Kedua gaya tersebut sudah kita pelajari di mata kuliah fisika listrik pada semester 1.